Apa pengaruhnya dalam kehidupan kita hari demi hari? Apa perubahan yang sudah terjadi di dalam diri kita jikalau kita meyakini kebangkitan Kristus memberikan kepada kita hidup yang baru? Apakah saudara masih takut jikalau memikirkan suatu saat saudara akan menghadapi kematian? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-129. Saya masih mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat 23 sampai dengan 27. Dan dari ayat ini saya memilih judul, Mengapa Kisah Lazarus tidak terdapat dalam kitab-kitab Injil yang lain. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sedang terus menuntun kehidupan kami. Tuhan yang juga sedang terus mewahyukan diri Tuhan kepada kami. Tolonglah kami supaya pikiran hati kami terbuka bagi Tuhan. Juga bila saat ini kami membaca sebagian dari firman Tuhan, bukakanlah hati pikiran kami, jadikanlah seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Kami juga memohon Tuhan menolong alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi sang manusia, kepala, pemimpin, dan juru selamat kami. Kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-11, mulai ayat 23 sampai dengan 27. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memilih judul Mengapa Kisah Lazarus tidak terdapat dalam kitab-kitab Injil yang lain. Oleh karena di dalam buku tafsir Injil Yohanes yang ditulis oleh William Barclay, dikatakan bahwa salah satu yang menyebabkan para penafsir, peneliti kitab suci meragukan bahwa kisah Lazarus ini sungguh-sungguh sebuah peristiwa yang terjadi adalah oleh karena tidak ada cerita sejajar, tidak ada cerita paralel dalam ketiga Injil yang lain, maksudnya Injil Markus, Injil Matius, dan Injil Lukas. Tetapi, bukankah masing-masing Injil ditulis sesuai dengan maksud dan tujuannya? Dan mereka tidak berembuk untuk saling menyesuaikan. Mari kita mundur sedikit.
Kapan sebetulnya Injil-Injil ini muncul? Dikatakan bahwa Injil Markus muncul sekitar tahun 60, Injil Matius dan Injil Lukas sekitar tahun 70 sampai 80, sedangkan Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes pada masa tuanya di sekitar tahun 90 sampai 100. Dengan demikian, Injil yang pertama muncul yaitu Markus sudah sekitar 30 tahun dari peristiwa Yesus. Yesus hadir, Yesus berkarya, disalibkan, wafat, naik ke surga. Sedangkan Matius lebih jauh lagi, tahun 70, demikian juga Lukas, tahun 70 sampai 80, lebih-lebih Yohanes, sekitar tahun 90-an ke atas. Dengan demikian pada waktu Yohanes menulis Injilnya, sudah ada dan sudah beredar Injil Markus, Injil Matius, dan Injil Lukas. Jikalau sudah ada Injil Markus, Injil Matius, dan Injil Lukas, lalu Yohanes tetap menulis Injilnya, pastilah ia bukan hendak menulis hal-hal yang sama, tidak berguna. Tetapi justru oleh karena sudah ada Markus, sudah ada Matius, dan sudah ada Lukas, tetapi Yohanes tetap digerakkan Tuhan untuk menulis. Itu adalah oleh karena ada hal-hal yang Yohanes tahu yang belum ada di dalam ketiga Injil ini. Sehingga kalau kita sekarang mempertimbangkan 4 orang dengan kepribadian berbeda, menulis pada masa yang berbeda, dan masing-masing Injil itu punya tujuan yang berbeda, hasilnya kemudian berbeda, tidak sama persis. Bukankah itu yang wajar? Menjadi aneh jikalau 4 orang dengan kepribadian yang berbeda menulis dalam jangka waktu yang berbeda dengan tujuan yang berbeda, walaupun topiknya sama, hidup dan karya Yesus Kristus, lalu hasilnya itu begitu mirip. Tidak mungkin. Oleh karena itu justru sekarang saya hendak mengatakan adalah dalam masing-masing Injil ada hal-hal yang ada juga di dalam Injil yang lain, paralel, sejajar. Tetapi dalam masing-masing Injil ada hal-hal yang hanya ada dalam Injil tersebut dan tidak ada pada Injil yang lain. Sehingga kalau dipertanyakan bahwa kisah Lazarus dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus hanya ada dalam Injil Yohanes, sebetulnya bukan hanya kisah Lazarus dibangkitkan, dihidupkan kembali, tetapi hampir semua yang ditulis Yohanes tidak ada dalam Injil-Injil yang lain. Percakapan Yesus dengan Nikodemus, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus, roti hidup. Bukankah justru karena belum ada Yohanes kemudian menulis? Dan kalau kisah Lazarus ini disangsikan oleh karena hanya ada di dalam Injil Yohanes, hanya satu kitab Injil yang menyaksikan tentang Lazarus, mengapa kisah Yesus menghidupkan kembali anak janda Naim tidak dipersoalkan? Bukankah peristiwa Yesus menghidupkan anak janda Naim hanya muncul dalam Injil Lukas? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di belakang para penulis Injil-Injil ini sesungguhnya ada Tuhan, Roh Kudus, yang menjadi inspirator mereka menulis, oleh karena mereka menulis didorong oleh Roh Kudus. Kalau kita memakai salah satu bagian di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 21 dituliskan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah.
Dengan demikian sesungguhnya Roh Kudus yang mendorong masing-masing penulis kitab Injil untuk menulis apa yang diwahyukan dalam pikiran mereka. Dan masing-masing tulisan itu memiliki kegunaannya sendiri, tetapi Tuhan hendak memakai kelengkapan keempat Injil menjadi sebuah perpaduan, menggambarkan, melukiskan apa yang dikatakan sebagai peristiwa Yesus dari empat sudut pandang. Dari keempat Injil inilah kita menemukan kelengkapan dari peristiwa Yesus, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan atau diajarkan Yesus. Kalau kita menambahkan, di dalam Injil Yohanes justru Yesus menyingkapkan dirinya lebih daripada dalam kitab-kitab yang lain. Kalau saya boleh mengutip dengan cepat, di dalam Injil Yohanes inilah muncul kata-kata Tuhan Yesus, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Dan jikalau boleh digabungkan, walaupun tidak persis rumusannya akulah, Yesus juga mengaku, akulah Mesias, Kristus itu, akulah anak manusia, aku adalah Raja. Sehingga dengan demikian, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 pada bagian kisah Lazarus, sungguh merupakan sebuah tempat yang tepat. Yesus menggambarkan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Dan peristiwa Lazarus, sebagaimana sudah saya ungkapkan di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa Yesus sengaja melakukan penghidupan kembali Lazarus menunggu sesudah lewat 3 hari bahkan 4 hari. Supaya pandangan umum bahwa sebelum 3 hari atau 4 hari roh orang yang meninggal itu belum pergi, dipatahkan dengan apa yang terjadi dengan Lazarus. Oleh karena dia sudah meninggal dan sudah ada dalam kubur selama 4 hari, rohnya sudah pergi. Tetapi Yesus sanggup untuk menghidupkan Lazarus kembali sebagai sebuah bukti yang memperkuat pengakuannya, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, mari kita menyatukan peristiwa anak Yairus dihidupkan kembali, peristiwa anak janda Nain dihidupkan kembali yang terjadi pada hari yang sama, sehingga para penafsir yang skeptis mengatakan bahwa itu mungkin bukan menghidupkan kembali, tetapi anak Yairus dan anak janda Nain mati suri, tetapi dengan Lazarus sudah meninggal 4 hari, dihidupkan kembali, mereka tidak bisa mengatakan bahwa Lazarus mati suri, Lazarus koma. Tetapi walaupun begitu, baik peristiwa Yesus menghidupkan kembali anak Yairus, anak janda Nain maupun Lazarus, itu bukan kebangkitan. Itu adalah perpanjangan hidup. Oleh karena hidup mereka yang lama kembali ke dalam tubuh mereka dan mereka melanjutkan hidup mereka sampai nanti entah berapa tahun mereka kemudian meninggal. Sementara kebangkitan bukan seperti yang terjadi dengan anak Yairus, anak janda Nain maupun Lazarus. Di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam tulisan Rasul Paulus, kita menemukan kebenaran apa itu kebangkitan. Tetapi yang pertama hendak saya ungkapkan kepada Bapak Ibu adalah kebangkitan baru pertama kali terjadi di dalam peristiwa Yesus. Yesus sudah beberapa kali ketika dia berbicara tentang penderitaannya. Anak manusia akan diolok-olok, dinudai, akan dianiaya, bahkan akan disalibkan, akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit.
Yesus sudah menubuatkan kebangkitannya sesudah 3 hari dari kematiannya. Dan itulah yang kemudian terjadi. Apa yang terjadi dengan Yesus sehingga ini bukan hidup lama Yesus yang diperpanjang, tetapi ini kebangkitan. Saya kutip di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang sulung, yang pertama. Sekali lagi muncul dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Baru pada peristiwa Yesus, itulah peristiwa kebangkitan terjadi. Apa sebetulnya yang membuat peristiwa Yesus itu peristiwa kebangkitan, sementara anak Yairus, anak janda Naim, dan Lazarus bukan peristiwa kebangkitan? Rasul Paulus menggambarkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 40 sampai dengan 44. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi tubuh kita ketika kita masih hidup sebagai materi ini adalah tubuh alamiah, nanti akan mengalami kebinasaan. Tubuh kita ini tubuh yang lemah, tubuh yang hina. Tetapi pada waktu nanti kita dibangkitkan oleh Allah, kita akan mendapatkan tubuh yang tidak bisa binasa, tubuh yang mulia, tubuh dengan kekuatan. Itu adalah tubuh yang baru, yang dikatakan sebagai tubuh rohania. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan yang dapat binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Hidup bersama dengan Tuhan di balik kematian sesudah segala sesuatu selesai adalah hidup di dalam surga. Gambarkanlah begitu. Hidup secara rohani. Dan di dalam kehidupan rohani ini yang alamiah, yang dapat binasa, tidak akan sampai ke sana. Karena itulah Yesus menolong kita. Yesus datang untuk juga mengubahkan kita supaya hidup kita tidak hanya menjadi makhluk alamiah yang akan binasa karena dosa. Yesus datang justru untuk membawa kita supaya kita juga dapat mengalami kebangkitannya. Karena itu Yesus menjadi jalan. Untuk dapat bangkit, Yesus harus mengalahkan maut. Apa itu maut? Upah dosa ialah maut. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Maut itu kematian pangkat 3. Ketika Adam dan Hawa murtad mendurhaka, membangkang terhadap perintah Tuhan, mereka mati yang pertama, terpisah dari Allah.
digambarkan dengan diusir dari Taman Eden, tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan seperti sebelumnya, yang intim, yang karib, yang dekat. Mati tingkat 2 adalah mati jasmania, ketika kita menghembuskan napas yang terakhir. Dan maut adalah mati tingkat 3, ketika kita menghembuskan napas terakhir dalam status kita tetap musuh Allah, orang berdosa. Kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya, yang secara sederhana digambarkan sebagai neraka. Tetapi jika dalam kehidupan kita di dunia ini, sebelum kita menghembuskan napas yang terakhir, kita bertobat, kita menyerahkan diri kepada Allah, kita tidak akan mengalami maut. Yesus datang dan Yesus mati supaya dia bangkit, dan untuk bangkit Yesus mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat yang ke-16 dituliskan, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Roma 6 ayat 10, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yesus wafat, Tuhan Allah merancang supaya Yesus wafat, justru supaya dia mati dan mengalahkan maut. Karena itu Yesus kemudian berhasil dan bangkit. Tetapi untuk mengalahkan maut ada satu lagi yang mesti terjadi, yaitu Yesus harus menaklukkan penguasa kematian, penguasa dunia kematian, yaitu iblis atau setan atau Satan itu. Apakah Bapak Ibu pernah menemukan ayat yang rasanya itu agak aneh dan tidak cocok dengan apa yang digambarkan tentang Yesus? Ayat yang muncul di dalam Matius 12 ayat 28 dan 29, kalau kita lihat konteksnya, Yesus sedang berbicara tentang Beelzebul, penghulu setan. Matius 12 ayat 28 dan 29 dituliskan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai bereka. Apakah ini kata-kata Tuhan Yesus? Iya. Mengapa mengajak untuk memasuki rumah orang dan merampok? Di dalam Matius 12 ini Yesus tidak berbicara tentang rumah orang. Dan juga tuan rumah yang dimaksudkan bukan tuan pemilik rumah di dunia ini. Tetapi Yesus berbicara tentang dunia orang mati. Yang orang-orang yang mati sebelum Yesus bangkit. Yaitu orang-orang yang durhaka, berdosa, maupun orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sesudah mereka meninggal, mereka terpenjara, tidak bisa keluar dari dunia orang mati sampai si penguasa dunia orang mati dikalahkan oleh Kristus, dan juga maut dikalahkan oleh Kristus. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-8, Rasul Paulus mengutip ketika ia naik ke surga, ia membawa tawanan-tawanan. Siapa orang-orang yang dibawa ke surga? Orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Allah, yang tadinya terpenjara di dalam dunia orang mati. Allah dengan sengaja menghadirkan Yesus untuk menjadi penyelamat umat manusia.
Dalam bahasa teologis, Rasul Paulus menggambarkan bahwa ada dua kepala manusia. Adam adalah kepala manusia pertama, dan Adam membuat seluruh keturunannya ikut mendurhaka, ikut murtad, ikut menanggung hukuman dosa, yaitu maut, terpisah, terputus dari Allah. Allah memberikan jalan keselamatan dengan menghadirkan manusia kedua, kepala manusia kedua, dan itulah Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 kita menemukan Rasul Paulus menuliskan ayat 45 sampai dengan 49. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, maksudnya Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Yang rohania itu Kristus, yang alamiah itu Adam. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah, Adam dan keturunannya, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Itulah jalan yang diberikan Tuhan, menghadirkan Kristus sebagai kepala manusia menandingi Adam. Adam adalah manusia pertama, kepala manusia pertama, dan Kristus adalah kepala manusia kedua. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 22, Rasul Paulus juga menulis, sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Inilah tujuan Bapa menghadirkan Kristus supaya bersama dengan kebangkitannya, semua orang yang bersedia percaya dan bertobat akan dihidupkan kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Ibrani 1 ayat 9 mengatakan, tetapi dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh penderitaan maut telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Yesus Sang Allah dalam wujud manusia yang tidak berdosa mengalami maut, menanggung hukuman dosa, terpisah, terputus dari Allah untuk semua manusia. Itulah yang dikerjakan Yesus melalui wafatnya, melalui turun ke dunia orang mati, mengalahkan penghulu setan dan mengalahkan kuasa maut, supaya ia menang, supaya ia bangkit. Karena di dalam kebangkitan Kristus kita yang beriman diikut sertakan bangkit. Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Seperti Adam membawa semua keturunannya berdosa dan menanggung hukuman dosa maut, Yesus datang supaya di dalam Dia, melalui kematiannya, kita ikut mati terhadap dosa. Melalui kebangkitannya, kita dicipta ulang sebagai manusia baru yang juga akan menerima tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 7, Rasul Paulus melengkapi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kita mengurutkan, di dalam kematian Yesus kita ikut mati terhadap dosa. Di dalam kebangkitan Yesus kita ikut dibangkitkan sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru, dan bersama dengan Kristus naik ke surga dan duduk di surga. Kita secara status hukum juga ikut naik ke surga dan didudukkan sebagai warga surga. Seperti Adam membawa seluruh umat manusia celaka, sekarang Kristus membawa semua manusia yang mau percaya dan yang mau bertobat, menerima rahmat dan anugerah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita, saya dan saudara, mempercayai Yesus sungguh-sungguh telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut dan iblis, dan bangkit dari kematian? Bila kita, saya dan saudara percaya akan kebenaran, Kristus telah wafat dan telah bangkit untuk mengampuni dosa kita dan untuk mengkuduskan kita. Apa pengaruhnya dalam kehidupan kita hari demi hari? Apa perubahan yang sudah terjadi di dalam diri kita jikalau kita meyakini kebangkitan Kristus memberikan kepada kita hidup yang baru? Apakah saudara masih takut jikalau memikirkan suatu saat saudara akan menghadapi kematian? Apakah saudara dapat hidup dalam sukacita dan pengucapan syukur dengan melihat jauh ke depan melampaui apa yang sedang terjadi dan kita alami dalam hidup kita sekarang, dengan berfokus dan berpegang pada janji Tuhan yang besar bahwa kita akan menerima kebangkitan tubuh yang baru dan hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Bagaimana saudara menanggapi kata-kata Rasul Paulus yang saya baca dari 1 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18 ini?
Sebab itu aku tidak tawar hati. Tetapi sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apakah saudara sependapat dengan Rasul Paulus? Apakah prinsip Rasul Paulus ini akan saudara jadikan atau sudah saudara jadikan sebagai pegangan, pedoman, dan keyakinan saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini sampai kita meninggal dan dibangkitkan dengan tubuh rohania, tubuh ilahi, tubuh yang sempurna, tubuh yang kekal. Semoga. Amin.